buat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah nih ya. Waktunya kita membacakan doa-doa yang masuk nih. Kalau gitu langsung aja yuk. Kita masuk ke segmen Titip Doa Ustadz. Aminin ya. Wah begitu. Nah sekarang kita langsung aja nih. Bacain nih dari Instagram yang pertama. alizna.er maksudnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan saya dan kandungan saya agar tetap kuat dan tegar. Karena menghadapi rintangan semua ini karena jujur ya. Saya merasa capek kalau selalu diperlakukan kasar dan ringan tangan. Minta doanya Ustadz agar suami saya bisa selalu bertakwa kepada Allah dan memperlakukan saya dengan baik. Begitupun dengan saya Ustadz agar saya selalu sabar dan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah di rumah kita berharap ya Allah jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Karena siapapun mereka, laki-laki yang main tangan sama istrinya adalah laki-laki yang zalim. Ingat pesannya Rasulullah SAW ketika Haji Wada dikasih wasiat sama Rasulullah untuk berbuat baik terhadap istrinya. Ayo kita berdoa ya Allah. Istri ini doain suaminya biar suami ini makin lengket, makin baik, makin sayang. Dan juga makin tambah, Masya Allah deh, dikasih duitnya banyak nanti. Oh amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta hasbi. Allahumma anta hasbi. Ala zauzi. Ala zauzi. Atif. Atif. Qalbahu. Qalbahu. Alayya. Alayya. Wa sakhirli. Wa sakhirli. Qalbahu. Qalbahu. Wa zalilhu. Wa zalilhu. Li. Li. Wa habibni ilaihi hatta ya'ti ilayya khadi'atan zalilatan min ghairi mahlatin wa syughulhu bi mahabbati innaka ala kulli syai'in qadir. Berharap kepada Allah ya Allah engkau cukup bagiku sebagai penolong atas suamiku. Misalkan jahat, berbuat ini dan lain sebagainya. Lembutkan hatinya padaku. Palingkan hatinya padaku ya Allah. Tundukkan hatinya padaku ya Allah. Dan jadikan aku mencintainya. Sehingga dia datang padaku dengan tunduk tanpa menunda-nunda ya Allah. Kasih duit yang banyak. Sibukkanlah dia dengan mencintaiku ya Allah. Jangan cintai wanita lain. Sungguhnya engkau yang maha kuasa ya Allah. Atas segala sesuatu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makasih banyak Bib ya. Mudah-mudahan bisa dipakai juga buat yang lainnya. Ya, jamaah di rumah mudah-mudahan kalau ngamarin ini. Istri-istrinya insya Allah mudah-mudahan punya suami yang saleh, istri yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Bismillah, ini dari Instagramnya @redisu15. Redisu 15. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta doa agar supaya tidak selalu banyak pikiran, khawatir, gundah dan gelisah. Terima kasih. Doa ketenangan hati nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim penonton di rumah agar hatinya tenang, hatinya enggak gelisah, hatinya berada dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang bertanya mudah-mudahan Allah kabulkan daripada hajat dan doa-doanya masing-masing. Yang minta doa agar semua Allah kabulkan doanya atas niatnya masing-masing. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini doanya yang buat yang tadi, mudah-mudahan hatinya tenang, jiwanya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bil liqa'ika wa tarda biqada'ika wa takna'u bi'ata'ika. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mohon kepadamu ya Allah jiwa yang merasa tenang kepadamu ya Allah, tenang dalam urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah, yang yakin akan bertemu denganmu dengan perjumpaan yang indah. Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim, bisa melihat wajahmu ya Allah ya Tuhanku, dan mendapatkan ridhamu ya Allah dengan ketetapanmu, dan merasa cukup ya Allah dengan pembagian dan pemberian daripada harta yang kau berikan kepada kami dan semua penonton di rumah agar rezekinya berkah halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, makasih banyak Habib. Nah sekarang buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, kita kembali lagi di Islam Itu Indah masih membahas tentang tema malu adalah pakaian wanita. Kita pengen dengar juga nih, ada nggak kisah di zaman nabi-nabi terdahulu nih tentang wanita yang pemalu? Kita minta penjelasannya dari guru kita, Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Udah siap di ujung Ustadz Maulana. Kisah malunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat di wajah Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika ada mayat yang digotong, dibawa
Dibawa. Dibungkus kain kafan. Lalu dibawa mayat itu. Berderailah air mata Fatimah. Asma bin Umais bertanya, "Ya Fatimah, kenapa engkau menangis?" "Aku malu. Aku malu." Nangis sambil suara beliau berkata, "Aku malu, aku malu." Kenapa malu? "Aku malu kalau aku kelak jadi mayat. Dibawa ke liang lahat dengan dipapa. Kelihatan lekukan tubuhku. Dan tubuhku disentuh oleh orang. Aku malu tubuhku disentuh. Aku malu tubuhku kelihatan lekukannya." Kata Asma bin Umais kepada Fatimah, "Yang saya tahu, di Abasyah itu kalau ada mayat dipakaikan keranda. Jadi mayatnya tidak disentuh oleh tangan, tapi digotong. Lantas tidak kelihatan jenazahnya, lekukannya, karena pakai penutup. Dari sinilah keranda mayat itu dilaksanakan. Berpesanlah Fatimah, kelak kalau aku meninggal nanti, lakukan wasiatku 3. Yang pertama, kuburkan aku di malam hari. Yang kedua, bawa jenazahku pakai keranda. Seperti orang Abasyah. Sehingga tidak kelihatan lekukan tubuhku. Dan tidak dipegang mayatku oleh orang lain. Dan yang ketiga, menikahlah suamiku dengan Umamah. Ada sosok wanita yang mirip kasih sayangnya seperti Fatimah. Inilah melandasi bahwa sosok Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, malunya begitu tinggi. Malunya begitu besar. Dari sinilah kita belajar bahwa sifat malu itu luar biasa. Kisah sosok putri Rasulullah yang memiliki sifat malu yang menjadikan terjadinya ada keranda jenazah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal khuluqul Fatimah. Masya Allah. Akhlaknya dengan akhlak awalnya keranda kisahnya itu ya. Kisahnya Fatimah. Oh Masya Allah. Sehingga Islam menganjurkan untuk kalau ada mayat itu pakai keranda. Iya. Awalnya keranda. Makasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya namanya wanita pemalu itu bukan berarti wanita ini istilahnya dibilang tertutup. Malu-maluin. Tertutup. Dia nggak mau cerita sama orang lain, nggak terbuka atau istilah zaman sekarang introvert. Nah ini bagaimana nih mengarahkan malunya wanita ini tidak menjadi wanita yang introvert Ustaz Syam. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabih, Bismillah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah. Jadi kalau dikatakan malu di sini, jangan sampai malu yang menghalangi seseorang mengucapkan perkataan yang jujur. Kalau itu adalah kebenaran, maka sampaikanlah. Kepada siapa seorang wanita hendak menyampaikannya, sampaikanlah kepada mahramnya. Siapa mahram tadi? Termasuk ayahnya, anaknya, ya, kemudian pamannya, mahram dari seorang wanita. Kepada suaminya, dia bukan mahram tapi dialah adalah tempat berceritanya seorang wanita. Maka seorang wanita ketika ada sesuatu yang mesti dibicarakan, maka sampaikanlah. Bahkan Nabi SAW ini telah memprediksi rasa malunya seorang wanita sehingga ketika para sahabat Nabi SAW hendak menikahkan anak gadisnya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami menikahkan anak gadis kami?" Maka Nabi SAW tanya dulu kepada mereka, kalau mereka mau baru kalian nikahkan, kalau mereka menolak jangan nikahkan.
Kata sahabat, lah gimana caranya kita tahu? Mereka kan malu, nggak mungkin jawab. Maka Nabi SAW menjawabnya dengan mengatakan bahwasanya diamnya seorang wanita berarti ia mengiyakan. Berarti wanita memang itu pada dasarnya adalah sifat malunya sangat besar, sangat tinggi, sehingga berbicara iya pun mereka enggan. Maka Nabi SAW diamnya pun sudah iya. Jadi sangat wajar ketika seorang wanita tidak hendak untuk berbicara panjang lebar. Namun sekarang kalau kita lihat kebalikannya yang terjadi. Justru yang banyak bicara pada dasarnya adalah seorang wanita. Maka jangan sampai banyak bicaranya ini diarahkan kepada sesuatu yang buruk. Kalaupun harus banyak bicara, maka bicarakan sesuatu yang baik saja. Misal latahnya diganti dengan istighfar, astagfirullah. Misal disampaikan membaca al-basmalah, bismillah. Atau dia kaget, masya Allah. Kalau dia memuji sesuatu, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Maka kalimat-kalimat yang keluar, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, jauh lebih banyak dibandingkan kalimat yang keluar daripada seorang laki-laki. Maka diarahkan kepada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tadi dalam Al-Quran, qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang jujur, ucapkanlah perkataan yang benar. Karena sifat malu ini memang ada tempatnya. Malu berbuat dosa, malu di hadapan suami, apakah boleh? Boleh. Malu yang mana? Malu yang menurunkan harga diri wanita. Subhanallah. Bukan berarti di depan suami dia belak-belakan, subhanallah. Di depan suaminya mungkin dia masih punya malu, enggak kentut sembarangan, ya subhanallah. Enggak, ya. Ada kan seorang wanita, kalau di luar subhanallah, dia pakai pakaian terbaiknya karena malu sama orang. Tapi di rumahnya dia tidak pakai pakaian terbaiknya. Karena apa? Karena sudah tidak malu lagi sama suaminya. Udahlah pakai daster bolong aja lah depan suami ini. Subhanallah. Berarti dia tidak punya rasa malu lagi. Maka ketika seorang wanita ini ada malunya di hadapan orang lain, mestinya malu berbicara tadi disampaikan di tempat yang tepat. Dia boleh berbicara apa saja terhadap suaminya yang jelas tidak merendahkan harga diri suaminya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Itu tuh Wanita agak susah. terbaik anggung di depan tamu, bermanja-manja di depan suami. Dan wanita terburuk, Iya apa tuh? bermanja-manja di depan tamu, anggun di depan suami. Ada apa? Nauzubillah. Kemudian pelit di kamar, kemudian boros di dapur. Oh, ini boleh kita lanjut sekarang? Boleh dong. Iya kita lanjut ya. Karena saya harus membacakan pertanyaan masuk nih yang ada di Memang ada sosial media. pertanyaan masuk? Islam itu udah banyak. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaannya nih ya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Saya seorang istri baru menikah dengan suami yang hafiz Al-Quran. Masya Allah. Saya sudah berusaha untuk belajar Al-Quran, tapi qadarullah belum hafal. Saya merasa malu sekali kepada diri saya sendiri bahwa merasa jauh sekali dengan suami. Karena suami yang tinggi akan ilmu agama, boleh nggak sih saya malu kepada diri sendiri karena kurang ilmu agama? Nih Habib yang jawab nih, Bib. Ya, Izin, Bib. Afwan Mas Fadli. Siap, Bib. Ustadz Muhammad Nur Maulana. Ya. Ustadz Syamsuddin Nur Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika melihat seorang istri, dia malu terhadap suaminya yang hafiz Quran dan istri tidak punya bekal agama yang kuat, maka di sini kita harus mempelajari. Boleh gak seorang istri mempunyai rasa malu yang berlebihan terhadap suaminya? Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah punya suami yang hafiz, punya suami yang hafal Quran, punya suami yang hebat, punya suami yang luar biasa. Maka dari itu tanamkanlah di dirinya, ya Allah, saya mulai hari ini saya niat belajar bersama suami saya dan saya jadikan suami saya sebagai seorang guru saya di rumah. Jadi apapun yang dipelajari saya akan mengikutinya. Sami'na wa ta'ana, dia dengar, dia taat. Ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini keberkahan yang luar biasa. Ini sebuah kebaikan yang besar. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan an Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya. Sungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah mereka yang mempunyai rasa malu. Bahkan dijelaskan dalam sebuah riwayat, khuluqul Fatimah. Halaklah kamu seperti akhlaknya Sayyidatuna Fatimah. Tadi Ustaz Maulana menceritakan tentang luar biasa yang Sayyidatuna Fatimah. Berakhlak seperti akhlak Fatimah, berjalan seperti berjalan Sayyidatuna Fatimah, berbicara seperti bicara Sayyidatuna Fatimah, berkelakuan, berpakaian, bertutur kata seperti Sayyidatuna Fatimah. Bahwasanya Sayyidatuna Fatimah adalah pemimpin para wanita. Ummul mukminin. Dan juga dijelaskan bahwasanya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan mengikuti daripada Sayyidatuna Fatimah. Contoh yang dasar, contoh yang luar biasa, contoh seorang pasangan yang setia terhadap suaminya,
yang tidak bisa yang tidak bisa membuka aurat di depan manapun, yang bisa menutup auratnya, yang tidak menutup yang tidak membuka auratnya dimanapun, yang tidak berkata sembarangan dimanapun, yang menjaga auratnya sampai mau meninggal dijaga. Jangan sampai ada yang memegangnya, jangan sampai ada yang menyentuhnya, jangan sampai ada yang melihatnya, jangan sampai ada yang memegang secara iniannya aja, nggak mau. Yang pegang siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyidina Ali yang pegang langsung jenazah beliau dan dimakamkan. Di mana dimakamkan? Di belakang makamnya Nabi Muhammad SAW. Kami para habaib, kami para zuriyahnya Rasulullah SAW meyakini bahwasanya Sayyidah Fatimah itu berada di belakangnya makamnya Rasulullah SAW. Dan disitulah tempat dikuburkannya. Kenapa? Itu adalah rumah Sayyidatuna Fatimah. Itu adalah rumah yang Sayyidatuna Fatimah. Itu adalah rumahnya Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah meninggal dimakamkan di tempat tidurnya beliau. Dan itulah tempat bermainnya Sayyidatuna Fatimah. Makanya seorang wanita wajib bagi mereka untuk memperbaiki akhlak, perilaku, perbuatan, tata cara, kehidupannya sehari-harinya. Untuk apa? Untuk mengikuti contohnya Sayyidatuna Fatimah. Dan ketika dia mempunyai suami yang hafiz, yang pintar, yang alim, yang soleh, belajarlah sama dia. Nurutlah dengannya. Jangan kau sebagai seorang istri, karena engkau tahu dia adalah suamimu, kau menganggap remeh, engkau menganggap hal yang tidak baik, kau melihat sudut pandang mata yang jeleknya bukan kebaikannya, maka terjadi sebuah kerusakan pada dirimu. Sebuah kehinaan pada dirimu. Ketika engkau jadi seorang istri, kamu melihat suamimu, dia alim di luar, soleh di luar, di rumahnya dia tidak mengajarkan istrimu, maka mintalah terhadap istrimu. Mintalah kepada suamimu. Apa yang dia minta? Berharap, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh, mengajarkanku. Dia bilang sama suaminya, suamiku ajarkan aku. Aku tidak mengerti, aku nggak paham, aku nggak ngerti agama, ajarkanlah aku. Sehari kurang lebih 2 jam cukup. Dan setiap menitnya atau setiap detiknya atau setiap waktunya diajarkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang terakhir, kita ini berharap punya istri yang salehah. Kita berharap juga punya suami yang saleh. Bagaimana caranya? Meminta kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika dapat istri yang salehah, ketika dapat suami yang saleh, maka bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, dan jadikan hatiku teguh dalam pandanganku, dan kami menjadi ketenangan dan cinta dalam kehidupan rumah tangga kami, dan kebahagiaan di dalamnya ya Allah, tanpa godaan syaitan yang terkutuk, yang membuat hati kami selalu ribut dan selalu membuat hal yang tidak baik. Masya Allah, pas banget nih kalau Habib yang bahas, karena pas realita yang ada, di mana sosok wanita dipimpin oleh beliau, Kartika Putri, pasti sudah nonton. Nah, ternyata ada nih info menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Ustaz Sam. Penasaran kan jamaah? Info menarik apa yang akan disampaikan? Silakan Mas Fadli, Ustaz Sam, silakan. Bang ngajak-ngajak saya lagi. Ayo silakan. Jamaah, alhamdulillah. Ustaz Syam ikutan dong, ngapain kok nggak ikut? Malah tutup mulut aja dari tadi saya perhatiin, kenapa sih? Bukan gitu. Kenapa? Aku tuh lagi nggak pede nih Mas Fadli ini, subhanallah hari ini nih. Aku tahu, pasti masalahnya jamaah nih, pasti ada di mulutnya ya kan? Ya Allah, bener banget Mas Fadli, masalah mulut. Mas Fadli punya solusi nggak buat bikin gigi lebih putih alami? Subhanallah, kalau bisa yang manfaatnya kelihatan dalam waktu cepat Mas Fadli. Wah, itu mah gampang. Kalau begitu, pakai ini aja. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, bahan alami yang disunahkan Rasulullah SAW yang dapat memutihkan gigi dalam 7 hari dan lawan bakteri dalam gigi dan mulut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bisa secepat itu Mas Fadli. Jadi gigi putih alami dalam 7 hari saja. Tapi ini insya Allah udah terjamin halal kan Mas Fadli? Ya iya dong Ustadz Syam. Insya Allah dijamin halal. Wah, karena Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Jika kita membeli Pepsodent Siwak dan Pepsodent Herbal kemasan khusus, kita juga telah ikut partisipasi dalam misi sosial karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan untuk perawatan gigi dan mulut untuk anak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini tuh produk yang bermanfaat banget buat dunia, bahkan bisa menambah pundi pahala kita di akhirat nanti ya Mas Fadli. Masya Allah. Dong. Aku jadi pengen banget nih beli Mas Fadli. Jadi belinya bisa di
mana aja Mas Fadli? Nah itu gampang banget Ustadz Syam. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini dapat dibeli di minimarket terdekat. Jangan sampai kehabisan ya. Masya Allah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda, gigi putih alami dalam 7 hari, lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah, ingat nanti setelah nonton Islam itu Indah langsung beli ya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita masih ada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Yang belum Allah. kirim pertanyaan Ayo sekarang kirim juga sekarang. ya. Pokoknya jangan pindah channel deh. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Nah ini emang nih lagi favorit banget Ustaz Masya Allah, Syam. Bang, 7 hari. 7 hari. Gigi putih alami. Iya singkat. Masya Allah. Subhanallah.